I know a place that's sound and safe for us now. No need to hide or say goodbyes, leave them out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Nur Aini Esa. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi PGSD kelas P2K. Saya di sini ingin menyelesaikan tugas saya atau ingin mempresentasikan tugas saya, mata kuliah Filsafat Pendidikan, dosen pengampu saya Dr. Mawardi SSI MPD. Yang berjudul presentasi saya di sini ada aliran filsafat perennialisme dalam pendidikan di Indonesia. Nah, jadi yang pertama ini ada aliran filsafat perennialisme, sebuah gerakan filosofis yang dikenal sebagai perennialisme melihat dirinya secara keseluruhan. Konsep dasar aliran perennialisme ini bersifat regresif, dapat dilakukan oleh nilai-nilai yang digunakan sebagai dasar perilaku masyarakat zaman kuno. Nah, jadi aliran perennialisme ini hanya menekankan kepada nilai abadi saja dan kebenaran universal. Nah, jadi perennialisme ini percaya bahwa terdapat kebenaran secara mutlak dan prinsip-prinsip yang dilalui oleh pemikiran rasional dan refleksi. Yang kedua, ada menurut para ahli terhadap aliran filsafat perennialisme dalam pendidikan. Nah, yang pertama ada Plato. Plato ini adalah seorang filsuf sofis yang hidup pada zaman budaya suci pada abad 348 silam Masehi. Plato ini adalah seorang tokoh utama dalam filsafat perennialisme. Menurut Plato, realitas yang nilai abadi dari universal terletak di dunia ide atau alam ideal. Alam ini terdiri dari konsep murni yang merupakan model dari semua yang kita lihat di dunia nyata. Di dalam pendidikan, Plato ini menekankan bahwa pentingnya memahami dan mempelajari ide universal sebagai tujuan utama dalam belajar. Yang kedua ada Aristoteles. Aristoteles ini adalah seorang murid dari Bapak Plato. Aristoteles ini mempercayai bahwa pengetahuan dan pemahaman dapat tercapai melalui studi tentang pengalaman alam semesta dan pemahaman dunia nyata. Dalam pendidikan, Aristoteles ini menekankan bahwa pentingnya pembentukan karakter dan meningkatkan potensi individual. Nah, yang ketiga ini ada pandangan aliran filsafat perennialisme. Pandangan perennialisme tentang realita, yaitu pandangan hidup yang berpijak pada perennialisme menegaskan bahwa ada dua jenis realitas, yaitu alami dan alam gaib. Hal yang tidak wajar memiliki sifat yang selalu berubah, sedangkan hal-hal yang alami memiliki sifat yang tetap. Nah, jadi apa sih maksud dari pandangan perennialisme tentang realita? Nah, jadi pandangan perennialisme ini berpercaya bahwa realita itu adalah kebenaran, adanya kebenaran dan realitas objektif yang terdapat akses untuk pemahaman konsep dasar yang didasarinya. Nah, terus yang kedua, ada pandangan perennialisme tentang pengetahuan. Ada fakta, bukti, dan teori adalah tiga perspektif yang melaluinya perennialisme mendekati pengetahuan. Menurut perennialisme, realitas adalah korespondensi konsep. Menurut Aristoteles, ini mengungkapkan realitas hal-hal yang pada dasarnya abadi, mengarahkan pikiran kita untuk memunculkan gambaran keabadian. Nah, jadi apa sih pandangan perennialisme tentang pengetahuan? Nah, jadi perennialisme ini memandang bahwa pengetahuan itu sangat amatlah penting karena pengetahuan itu memiliki sejumlah fakta atau sekedar fakta atau informasi sementara, karena mereka meyakini bahwa pemahaman yang pengetahuan yang pendalam dan pengalaman itu terdapat dari konsep dasar yang didasari oleh realita. Nah, yang ketiga ini ada pandangan perennialisme tentang nilai. Perspektif perennialisme terhadap nilai didasarkan pada gagasan bahwa kodrat manusia tersusun dari atas dua unsur, yaitu material dan imaterial. Apa sih pandangan perennialisme tentang nilai? Nah, jadi perennialisme ini memandang nilai itu sebagai moral dan etika, yaitu yang bersifat objektif. Nilai seperti kebaikan, kejujuran, keadilan, bertanggung jawab, kedisiplinan, hal itu harus
harus ditanamkan ke dalam pendidikan. Nah, yang keempat ada pandangan perennialisme tentang belajar. Dibandingkan dengan spesies lain, manusia adalah makhluk yang berpikir logis adalah salah satu hak yang istimewa manusia. Nah, jadi apa sih kayak pandangan perennialisme tentang belajar? Nah, jadi perennialisme ini berpandangan bahwa belajar itu adalah suatu upaya untuk mengembangkan pemahaman tentang pengetahuan dan nilai yang universal. Nah, yang kelima ada pandangan perennialisme tentang kurikulum. Nah, pandangan perennialisme tentang kurikulum ini yaitu menekankan kepada disiplin intelektual seperti matematika, sejarah, filsafat, sastra, ilmu alam. Nah, itu harus sesuai dengan materi yang dipelajari, itu harus sesuai dengan konsep-konsep dasar yang mendasari realitas. Nah, di sini kan ada perspektif perennialisme kurikulum dipecah menjadi 4 bagian. Yang pertama ada kurikulum pendidikan dasar. Nah, kurikulum pendidikan dasar ini dirancang untuk mengembangkan atau memberikan dasar pendidikan yang komprehensif dan merangkul siswa ke berbagai aspek, mengembangkan kemampuan siswa. Nah, terus yang kedua ada kurikulum pendidikan menengah. Nah, kurikulum pendidikan menengah ini dirancang untuk memberikan pengetahuan yang lebih luas, lebih mendalam, dan untuk mempersiapkan ke jenjang yang lebih tinggi atau untuk mempelajari kehidupan yang lebih berprofesional lagi. Nah, yang ketiga itu ada kurikulum perguruan tinggi. Nah, kurikulum perguruan tinggi ini adalah dirancang untuk siswa untuk melanjuti pendidikan lanjutan dengan nilai berbagai kedisiplinan ilmu kepada siswa. Nah, terus yang keempat ada kurikulum pendidikan orang dewasa. Nah, pendidikan kurikulum orang dewasa ini dirancang untuk mengembangkan kebutuhan dan keunikan karakter pada orang dewasa. Nah, sekian dari saya. Kesimpulannya, jadi aliran perennialisme ini itu hanya mementingkan nilai abadi dan kebenaran universal. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.